Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 119, teksnya ayat 73 sampai 96. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 73 sampai 80. Biarlah rahmamu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Paragraf yang kedua ayat 81 sampai 88. Habis mataku merindukan janjimu, tolonglah aku dari orang-orang yang mengejar aku. Paragraf yang ketiga, ayat 89 sampai 96. Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan, sekalipun ada batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Kesimpulannya, pemazmur mengaku bahwa tangannya membentukkannya. Orang-orang yang takut kepada Tuhan melihatnya dan bersukacitanya. Sekalipun dia sedang ditindas, itu pun di dalam keadilannya dan kesetiaannya. Kemudian dia memohon menghiburnya dengan kasih setianya dan memohon membuat malu orang-orang yang kurang ajar. Sekalipun sekarang pemazmur capek sebab merindukan janjinya, kelihatannya seperti kirbat yang diasapi dan orang-orang yang kurang ajar menggali lubang baginya. Dia lupa ketetapan-ketetapannya dan hendak memperhatikan peringatan-peringatannya. Ajaran tentang Allahnya pertama, Tuhan telah menjadikan kita dengan tangannya dan membentuk kita. Hukum-hukumnya adil dan ia telah menindas kita dalam kesetiaan. Tuhan penuh rahmat dan kasih setia. Kedua, firman-Nya tetap teguh di surga. Kesetiaannya dari keturunan ke keturunan. Ia menegakkan bumi sehingga tetap ada. Ajaran tentang manusianya pertama, pemazmur berharap kepada firman-Nya dan memohon kepadanya akan menghiburnya supaya dia hidup sesuai dengan janjinya. Dan dia mengaku bahwa hatinya tulus dalam ketetapan-ketetapannya supaya jangan dia mendapat malu. Kedua, pemazmur melindungi keselamatan daripadanya dan melindungi janjinya akan menghibur. Dan dia memohon pertolongan kepada Tuhan dengan janji akan berpegang pada peringatan yang Tuhan berikan. Ketiga, orang-orang yang kurang ajar berlaku bengkok terhadap pemazmur tanpa alasan. Mereka telah menggali lubang baginya. Dan orang-orang fasik menantikan untuk membinasakan pemazmurnya. Begitu mereka tetap menindas dan menganiayanya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jadilah buatan tangan Tuhan dengan melakukan sesuai dengan perintahnya. Kita harus ingat, kita salah satu buatan tangan Tuhan. Sehingga kita juga melakukannya sesuai dengan perintahnya. Kedua, menaruh pengharapan hanya kepada Yesus dan melindungi janjinya akan menghibur. Pasti Tuhan akan menghibur, pasti Tuhan akan memulihkan kita. Sehingga menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ketiga, berdoa akan menyelamatkan orang-orang yang kurang ajar, orang-orang fasik. Yaitu sangat bedanya daripada teks hari ini. Memang pemazmurnya memohonnya, menghakimi, menghukum mereka. Namun Yesus Kristus telah sudah mengajar kepada kita. Musuh pun kita harus menerima dan harus mengasihi mereka dan harus berdoa untuk mereka pun juga. Sehingga kita juga harus berdoa akan menyelamatkan orang-orang yang kurang ajar, orang-orang fasik pun juga. Akhirnya praktik, hidup sebagai buatan tangan Tuhan, dengan merenungkan firman-Nya, dengan menaruh pengharapan hanya kepadanya, dan dengan berdoa untuk orang-orang menindas antanya. Inilah tanggung jawab kita, kewajiban kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.